Ini sebagai basis membuat disertasi. Jadi ada 3 kata kunci, kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Saya mulai dari paradigma dan metode. Secara garis besar, paradigma dalam penelitian itu ada 3. Ada positivisme, ada interpretisme, ada kritis. Nah, positivisme itu kira-kira beginilah, dulu ilmu alam itu begitu jaya dalam menemukan kebenaran yang valid. Akhirnya, jika ingin valid temuan penelitian Anda, tirulah ilmu alam. Nah, ilmu sosial ingin niru-niru itu. Akhirnya, prinsip-prinsip ilmu alam itu ingin digunakan dalam ilmu sosial. Maka muncullah apa yang disebut rumus dalam penelitian atau metode atau statistik. Nah, itu contoh penerapan prinsip ilmu alam dalam penelitian ilmu sosial. Pada akhirnya, positivisme itu melahirkan metode apa yang disebut sekarang populer metode kuantitatif. Paradigma kedua adalah interpretisme. Nah, interpretisme itu murni dari prinsip-prinsip ilmu sosial, akhirnya melahirkan metode kualitatif. Kemudian ada paradigma kritis. Kritis itu intinya adalah ingin menyelesaikan persoalan. Pada akhirnya muncul penelitian apa yang disebut metode tindakan kelas, penelitian tindakan kelas, action research. Nah, kemudian mixed method itu adalah gabungan kuantitatif dan kualitatif. Nanti kita pertajam. Contoh umpama mixed method. Seorang peneliti melakukan eksperimen. Nah, eksperimen itu adalah cara mengumpulkan data dalam kuantitatif. Setelah eksperimen dilakukan, kemudian dilakukan wawancara untuk diperdalam. Nah, itu namanya mixed method. Saya tidak tahu nanti apa disertasi di UM itu boleh begitu. Yang kedua, seorang peneliti dapat melakukan sebuah survei menggunakan kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan tertutup atau terbuka. Yang tertutup kuantitatif, yang terbuka kualitatif. Itu contoh mixed method. Oke. Bagaimana hasil akhirnya? Kuantitatif itu hasil akhirnya ingin melaporkan hasil penelitian dengan rumus, angka-angka, statistik, dan lain-lain. Adapun kualitatif ingin melaporkan hasil penelitian dengan ulasan kalimat dan pemberian makna. Kata kuncinya adalah pemberian makna itu. Ada aktivitas menafsir, memberi makna. Itu dalam penelitian kualitatif. Nah, kemudian mixed method itu apa? Melaporkan hasil penelitian dengan rumus, angka, statistik, kemudian diperkaya, diperdalam, dipertajam dengan deskripsi dan pemberian makna, atau dibalik. Jadi kualitatif dulu baru dilengkapi dengan statistik, infografis, dan seterusnya. Itu contoh mixed method. Contoh, ini contohnya umpama kuantitatif. Misalkan yang ringan-ringan saja lah. Tingkat partisipasi mahasiswa baru 2020 dalam penggunaan si Kejar UM. Kalau kualitatif, model manajemen partisipasi. Bagaimana yang menggerakkan si Kejar itu model manajemen untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa gimana? Biar si Kejar meningkat digunakan. Bagaimana mereka? Apakah dengan memperbagus visual? Apakah dengan memperbanyak tutorial? Apakah dengan student biar akrab dengan mahasiswa, student friendly? Nah, kalau mixed method gimana? Model manajemen partisipasi dan dampaknya. Jadi kalau model itu kualitatif, mengukur dampak itu kuantitatif. Itu contoh mixed method. Oke, apa tujuannya? Jadi saya akan fokus pada dua ini, nanti mixed method itu apa? Kalau kuantitatif itu menguji teori, kalau kualitatif itu mengembangkan pemahaman, konsep, dan teori.
Kalau kuantitatif itu membuat prediksi, misalkan penelitian survei siapa calon presiden 2024 dengan kemungkinan terpilih besar, itu namanya ada survei. Itu kuantitatif. Kualitatif menggambarkan kenyataan yang kompleks. Tadi penelitian Romo kita bahas tadi, meneliti tentang model. Dalam model itu banyak. Jadi itu yang kompleks, apalagi disertasi katanya Bu Ilva. Kuantitatif mengukuhkan fakta, sedangkan kualitatif itu mengungkap di balik fakta. Maka ada apa maknanya ini? Jadi ada penafsiran, ada pemberian makna, ada pengayaan dari peneliti. Kalau kuantitatif itu memberikan gambaran secara statistik tentang hubungan antar variabel, tadi kalau beberapa hasil penelitian, contohnya misalkan penelitiannya Pak Citra itu, antara adaptif dengan apa saya lupa. Ada variabelnya. Kemudian kalau kualitatif memberikan gambaran motif dari peristiwa. Oke, sekarang jenisnya. Kalau kuantitatif itu jenisnya banyak. Misalkan jenis-jenis dalam penelitian kuantitatif itu ada komparatif, ada deskriptif, ada korelasi, ada ex post facto, ada eksperimen, dan lain-lain. Banyak itu jenisnya. Adapun kualitatif, ada etnografi, ada studi kasus, mungkin ini yang banyak digunakan kalau di beberapa penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Ada studi kasus, khususnya yang ilmu-ilmu sosial. Ada studi dokumen, biasanya kita buat makadah. Ini termasuk literatur review. Ada observasi alami, ada fenomenologi, dan lain banyak itu jenisnya. Sekarang bentuk datanya dari dua metode ini. Kalau kuantitatif itu bentuk datanya bentuk dan angka, bentuk angka. Kalau kualitatif itu deskripsi kalimat, kata-kata. Kalau bentuk angkanya kuantitatif itu berupa coding, bukunya yang saya tidak tahu komputer nasional Dingting tadi, dokumen. Kalau kualitatif itu dokumen pribadi, dokumen intinya. Kalau kuantitatif itu hitungan, bilangan, dan ukuran. Kalau kualitatif itu catatan lapangan. Kalau kuantitatif itu variabel yang dioperasionalkan. Kalau kualitatif itu pernyataan. Baik itu pernyataan pelakunya, baik itu ya subjek penelitiannya itu apa, objek penelitiannya itu pernyataan masyarakat. Sekarang teknik pengumpulan datanya. Kalau kuantitatif itu melalui eksperimen, kalau kualitatif partisipatif, dia ikut serta. Misalkan kita hari ini peserta S3 TEP, kita ingin meneliti model pembelajaran online S3 TEP. Nah, kita partisipasi. Nah, itu contoh kita kan sudah banyak data mengalami. Kuantitatif, teknik pengumpulan datanya dengan survei. Kalau kualitatif, wawancara. Kalau kuantitatif itu kumpulan data. Kalau kualitatif itu kajian keanekaan dokumen, yang memang dokumennya banyak, seperti big data. Nah, banyak, beragam, volumenya banyak, intensitas peningkatannya banyak. Nah, itu kualitatif. Observasi, kalau kuantitatif itu wawancara terukur, kalau kualitatif itu artefak, misalnya ada produknya. Instrumennya gimana? Kalau kuantitatif itu ada skala atau skor, kalau kualitatif itu ada rekaman, ada rekaman audio, video, ada rekaman catatan. Kuantitatif itu angket sebagai instrumen kunci. Kalau kualitatif itu ya manusianya, penelitinya sebagai instrumen kunci, karena dia mengamati dan terlibat. Kalau kuantitatif itu komputer yang mengolah data, kalau kualitatif itu ya berdasar hasil wawancara atau transkrip atau dokumentasi itu yang kita olah oleh peneliti. Sekarang bagaimana cara menganalisis datanya? Kalau kuantitatif itu dikerjakan setelah data terkumpul, kalau kualitatif proses melakukan penelitian itu sudah mulai menganalisis, maka ada kategorisasi dan seterusnya.
dan sesudah itu. Kalau kuantitatif itu deduktif, kualitatif itu induktif dalam cara menarik kesimpulan. Kalau kuantitatif itu melalui perhitungan statistik, kalau kualitatif itu komparasi. Bagaimana membandingkan pernyataan dan hasil pengamatan. Itu komparasi. Kuantitatif itu komputer yang mengolah data, nah, kualitatif ya peneliti yang memberi makna, menafsir. Analisis datanya saya kira banyak. Kalau kuantitatif itu ada coding, kalau kualitatif ada pencatatan, perekaman, ada coding dan seterusnya. Ini banyak saya tampilkan. Kuantitatif ini ada analisis komparasi, kalau kualitatif ada divarit dan seterusnya. Nah, sekarang saya ingin memperjelas kamar-kamar penelitian. Kalau paradigma ini kuantitatif. Kuantitatif itu secara paradigma positivistik kuantitatif itu. Jadi paradigmanya positivistik, metodenya kuantitatif, jenisnya korelasi. Misalkan penelitian saya, misalkan pengumpulan data eksperimen. Misalkan saya punya penelitian kuantitatif. Maka harus jelas paradigmanya apa, metodenya apa, jenisnya apa, cara mengumpulkan data bagaimana, uji validitasnya, bagaimana analisis datanya, bagaimana penyajian datanya nanti gimana. Nah, itu contoh memperjelas kamar-kamar penelitian. Jadi ada positivistik, kuantitatif, korelasi, eksperimen, uji validitasnya, komparasi, berbagai eksperimen, dan harus sesuai rumus. Karena positivis itu kalau nggak sesuai rumus ya keliru. Itulah kuantitatif. Penyajian datanya dengan rumus dan hasil eksperimen. Bagaimana kalau kualitatif? Kamar-kamar penelitiannya. Misalkan saya kurikulum. Tentu jelas paradigmanya interpretif. Metodenya kualitatif. Jenisnya apa? Studi kasus. Misalkan saya meneliti di 2 perguruan tinggi. Misalkan. Pengumpulan datanya. Saya wawancarai. Saya amati waktu membuat kurikulum. Saya terlibat di dalamnya mungkin karena saya ingin meneliti di UIN sendiri. Saya termasuk misalkan panitia pengembangan kurikulum itu, Pak. Karena dalam 2 tahun terakhir banyak yang online. Ada dokumentasi. Uji validitasnya apa? Triangulasi. Saling cross-check hasil wawancara yang saya amati, yang saya alami dalam partisipasi, hasil dokumen, saya tanyai mahasiswa, itu benar enggak programnya begitu? Itu triangulasi. Analisis datanya, saya kategorisasi sesuai rumusan masalah, saya komparasi hasil wawancara itu bagaimana validitasnya, saya maknai, saya generalisasi, kemudian saya tarik sebuah kesimpulan menjadi temuan penelitian. Kemudian saya sajikan itu dalam bentuk deskriptif kalimat dan pemberian makna. Itu kualitatif. Bagaimana mix method? Mix method itu ya paradigmanya mix, metodenya mix, jenisnya studi kasus, misalkan kasusnya di UM, pengumpulan datanya ada kuesioner. Nah, ini mewakili kuantitatif, wawancara, pengamatan, dokumentasi mewakili kualitatif. Uji validitasnya, cek rumusnya, apa benar dia kuesioner itu di variabelnya terukur dan dianalisis sesuai rumus. Kemudian triangulasi mewakili kualitatif. Analisis data, perhitungan statistik itu kuantitatif, adapun kategorisasi, komparasi itu kualitatif. Kemudian penjajahan datanya, deskriptif angka, kalimat, dan pemberian makna. Nah, kesimpulannya ya ini nanti kita diskusi. Nanti Prof pun akan memberi arahan untuk memperkuat metode penelitian khususnya disertasi kita. Saya kira itu semacam pemantik diskusi kita tentang kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Terima kasih Prof Pun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu disampaikan oleh teman-teman, saudara-saudara.